Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah berjamaah, tentu dengan niatan kita menambah ketakwaan kita, keimanan kita, upaya kita seraya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup dari persoalan yang sederhana, persoalan makan, mandi, tempat tidur, sampai persoalan berbangsa, bernegara pun kita tidak boleh terlepas dari keteladanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari Rabu di minggu akhir kami diamanahkan menyampaikan di masjid ini, khususnya kita belajar tentang usul fikih perspektif tarjih Muhammadiyah. Nah, dulu kita sudah mulai bahas tentang sumber-sumbernya. Yang sumber itu kita tahu ada dua, ada sumber yang utama, ada sumber yang pendukung. Ada sumber yang bentuknya tekstual, ada yang bentuknya paratekstual. Nah, yang tekstual tentu kita kenal, yakni Al-Quran dan Sunnah atau Quran dan Hadis, sudah kita bahas. Kemudian tentang paratekstual beberapa juga kita sudah bahas. Kita sudah bahas qiyas, sudah bahas ijma', sudah bahas qaulus sahabah, sudah bahas juga uruf, ingat kami yang terakhir tentang uruf. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita belajar salah satu juga yang jadi sumber paratekstual di dalam tarjih. Disebutkan tapi memang tidak diperinci di dalam tarjih, karena memang di tarjih itu sumber utama yang lebih banyak dikaji, dan nanti sumber-sumber paratekstual yang kami sebut tadi seperti uruf, qaulus sahabah, kemudian ijma', qiyas, itu nanti dibagi dua. Ada yang memang dia tetap sebagai sumber, tapi ada yang kemudian berubah menjadi metode. Seperti ijma', qiyas itu sebagian menjadi sumber tapi kemudian berubah menjadi metode. Termasuk hari ini kita belajar yakni tentang maslahah mursalah atau masalih mursalah, itu juga berubah dari yang awalnya sumber menjadi metode. Makanya di dalam tarjih tidak ketemu penjelasan masalih mursalah, tapi nanti ketemu di penjelasan tentang metode ijtihad. Metode ijtihad di Muhammadiyah yang dikenal awal nanti ada tiga, yakni metode ijtihad bayani, kemudian metode ijtihad qiyasi, dan yang terakhir adalah metode ijtihad istislahi. Bayani itu berarti mengijtihadkan hukum, istimbatkan hukum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana bayan keterangan yang ada dalam teks. Kalau ijtihad qiyasi itu artinya kita mengkiaskan hukum-hukum yang ada dalam teks kepada fenomena yang ada di luar teks. Nah, yang ijtihad istislahi ini nanti yang digunakan adalah masalih mursalah diantaranya, yakni istimbat hukum pada sesuatu yang tidak ada landasan dasarnya atau keterangan jelasnya di dalam teks, yakni terhadap perkara-perkara yang betul-betul baru. Memang apa bedanya dengan uruf budaya tadi? Jadi budaya itu umumnya sudah dikenal, sudah dilaksanakan
secara turun-temurun. Tapi kalau nanti soal masalih mursalah ini budaya yang umumnya baru, maka kita mengenal istilah budaya dan tradisi. Kalau budaya di Indonesia itu membedakan budaya dan tradisi itu posisinya adalah soal apakah dia dikenal secara vertikal atau horizontal. Kalau vertikal itu berarti dia turun-temurun. Ini yang kita sebut dengan tradisi. Yang urf sebenarnya di situ. Tapi sebenarnya kita kali-kali terbolak-balik. Kalau budaya itu kemudian secara horizontal, luas. Tapi belum tentu anak cucu kita kenal atau kakek nenek kita kenal. Misalnya soal media sosial, ya kakek nenek yang usianya di atas 100 tahun itu ya mungkin sudah tidak terlalu kenal, atau bahkan beberapa media sosial yang sudah hilang sekarang yang baru sudah nggak kenal lagi. Nah itu bagian dari yang kalau nanti diberikan istimbat hukumnya nanti memakai kaidah masalih mursalah. Nah kita lihat dulu definisi para ulama tentang apa itu masalih mursalah, yang nanti kenapa ada penting soal kata maslahah di situ. Jadi kalau yang ulama yang baru misalnya Syekh Yusuf Qaradawi itu mendefinisikan masalih mursalah itu sederhana, yakni malam yuridu syari' tafsilan li hukmiha, apa yang tidak dikehendaki secara jelas oleh syariat secara terperinci hukum-hukumnya, lakinnaha tahqiqan liqamaqasidis syari', tetapi dia menguatkan tujuan dari syariat itu. Nah, maqasidus syariah ini yang kemudian beliau ambil dari Imam Asy-Syatibi, yakni khifdun nafs, khifdul mal, khifdul asal, kemudian khifdul aql. Itu bagian dari upaya maqasid syariah. Jadi kalau ada hal baru nggak ada di dalam Quran hadis tapi itu sesuai dengan tujuan syariat, maka menghukuminya menggunakan kajian masalih mursalah. Contoh misalnya kalau di kita nanti bentuknya adalah taknin undang-undang. Jadi misalnya di Muhammadiyah itu kita menyetujui atau menyepakati apa yang ada di kompilasi hukum Islam. Misalnya soal orang kalau mau poligami itu harus ada surat izin dari pengadilan, bukan hanya istri, tapi pengadilan agama. Karena kalau istri saja, itu bisa dibuat oleh suami. Tapi kalau oleh pengadilan itu pihak ketiga, sehingga izinnya resmi. Termasuk nanti nikah harus dicatat di pengadilan, cerai pun dicatat pengadilan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke istrinya saya cerai kamu tapi nggak ngomong ke pengadilan, maka dalam perspektif tarjih dia belum cerai secara resmi, belum bisa dihitung iddahnya. Kenapa? Karena harus tercatat. Karena kalau tidak tercatat banyak sisi daruratnya, daruriyahnya, sehingga nanti nggak jelas masa iddahnya, nggak jelas nanti kewenangan hak asuh anaknya, nggak jelas nanti pembagian harta gono gininya. Karena awalnya nikah dicatat, harusnya cerai juga dicatat. Nah ini yang kemudian posisi taknin itu menjadi hal baru, zaman dulu tidak ada. Jadi kemudian ada penjelasan lain dari Imam Al-Qarafi. Kalau Imam Al-Qarafi itu dia lebih kepada posisi maslahahnya. Jadi beliau sampaikan yang disebut dengan masalih mursalah itu malam yusbit ad-dalil imma bi'tibariha wa imma ilghaiha. Apa yang tidak dijelaskan oleh dalil, baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya. Maka dari definisi itu nanti maslahah itu nanti ada 3 jenis. Ada maslahah yang mu'tabarah, yakni maslahah yang memang sudah dijelaskan oleh syariat. Jadi
maslahah tentang ibadah, maslahah tentang pernikahan yang sudah dijelaskan oleh syariat, maka itu kita sebut dengan maslahah mu'tabarah. Ada maslahah mulghad yang kalimat ilgha'iha itu yang ditolak, yakni maslahat yang ditolak. Kenapa? Karena maslahat saja nggak cukup. Karena maslahat itu bisa perspektifnya personal, bisa perspektifnya kelompok. Sehingga misalnya riba, kenapa riba itu diharamkan? Karena dia merugikan. Tapi kalau ditanya apakah ada manfaatnya, ada maslahahnya, riba itu ya ada maslahahnya bagi yang punya uang. Konteks khamr misalnya, ada kalimat di situ ketika di Quran disampaikan, ditanyakan tentang khamr, maka di dalam khamr itu fihi manafi', ada manfaatnya, berarti ada masalahnya. Tapi nggak sampai di situ saja, bahwa di situ ada persoalan wa ismuhuma, ada ismnya, ada dosanya. Karena itu ada maslahah yang dia bentuknya mulghad, dia ditolak. Kenapa? Karena maslahah ini sifatnya tidak general, tidak menghadirkan keadilan. Jadi maslahah yang memang ditolak oleh syariat. Kenapa kemudian kisos itu diterapkan di dalam Islam, padahal itu kesannya nggak maslahah. Nah, tapi nggak maslahah itu ternyata Quran menyebut bahwa di dalam kisos itu fihal hayah, bahwa dalam kisos itu ada kehidupan. Loh, berarti sebenarnya di sana ada maslahah. Karena itu maslahah ini erat kaitannya dengan pengembangan pemahaman, termasuk nanti persoalan teknologi. Nah, itu masalah. Nah, baru nanti ada jenis ketiga yang masalah ini, masalah mursalah. Masalah mursalah ini yang enggak dijelaskan apakah dia diterima oleh syariat atau ditolak oleh syariat. Nah, ini yang dibahas soal masalah mursalah. Ya. Maslahah itu sendiri yang disebut dengan kebaikan atau kebermanfaatan nanti ada 3 tingkat yang nanti kita kenal dengan kebutuhan. Maslahat itu dasarnya akan kebutuhan. Kebutuhan yang kita kenal ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, dalam Islam juga nanti sama. Para ulama menyebutnya juga sama. Ada maslahah dzaruriyah, ada maslahah hajiyah, ada maslahah tahsiniyah. Yang dzaruriyah itu ya makan, itu maslahah. Salat wajib itu maslahah dzaruriyah, harus dipenuhi. Yang dimaksud dalam konteks maqasidus syariah yang hifdzun nafas, hifdzul ilm, hifdzud din, itu bagian dari dzaruri yang harus dipenuhi. Tapi ada yang sifatnya sekunder. Sekunder itu ya harus dipenuhi tapi nggak harus keseluruhan. Itu sama seperti hukum-hukum syariat di dalam Islam yang dia fardu tapi tidak sampai pada fardu ain, bahwa sebagian cukuplah. Bahwa di Indonesia harus ada yang jadi dokter, iya, tapi nggak semua orang harus ngerti kedokteran. Nah, tapi ada juga yang nanti maslahah yang perkara tahsiniyah, yang tersier. Jadi kalau kayak makan yang sekunder, yang primer itu yang penting makan, karena kita harus tambah gizi. Bahwa dia harus enak atau tidak itu bisa sekunder. Tapi bahwa dia harus di restoran mewah atau tidak, itu urusan tersier, itu nanti tidak masalah. Nah, masalah mursalah itu pembahasannya di mana? Pembahasan masalah mursalah itu kalau dia masuk dalam kategori dzaruriyah, darurat. Artinya sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan umum. Misalnya media sosial. Dulu orang merasa media sosial itu kebutuhan yang mungkin awalnya tersier, lama-lama kayaknya penting, lama-lama harus. Karena kalau enggak kita ketinggalan informasi, kita enggak bisa komunikasi. Maka media sosial hari ini adalah bagian dari kebutuhan primer masyarakat. Dan orang Indonesia kalau di rata-rata katanya ya sampai 8 jam di media sosial itu. Kalau begitu perlu dibikin aturannya. Nah, disitulah kemudian syariat menata. Sama seperti kasus kemarin ketika kita COVID.
ngomongin vaksin itu darurat, mau nggak mau harus dikeluarkan fatwanya karena darurat. Meskipun kemudian simpang siur apakah di dalam vaksin itu ada yang diharamkan, tapi karena ini demi menjaga nyawa maka tetap dibolehkan. Nah itu konteksnya tentang tauhid. Makanya nanti masalah mursalah itu punya 4 syarat baru dia kemudian boleh didiskusikan. Pertama, syarat pertama adalah hakikiyah. Hakikiyah itu dia memang sudah nyata, sudah jelas adanya. Artinya orang semua bisa pakai. Di Tarjih misalnya tahun 2006-2007 itu sudah ditanya soal cloning. Waktu itu cloning memang sudah mulai muncul idenya, tapi belum sampai ada yang berani cloning manusia. Maka dijawabnya secara umum bahwa cloning itu diharamkan karena ketika fakta membuktikan cloning pada binatang, hasil cloning itu tidak pernah sesehat induknya. Nah berarti cloning itu tidak bisa benar dalam konteks hifdzul ilm. Meskipun di situ disampaikan ya karena ini belum ada. Jadi harus hakiki, harus memang kita pakai dulu. Atau yang sekarang lagi ramai di beberapa artikel di luar negeri terkait dengan ungkapan Bill Gates dan juga Elon Musk yang karena sudah mengembangkan Neuralink. Jadi Neuralink itu dia memasang chip di otak manusia untuk men-trigger neuron otak manusia agar dia punya pengetahuan lebih dan kemampuan lebih. Jadi diprediksi tahun 2035 sampai 2040 itu pengetahuan itu bisa saling share. Maka Bill Gates mengatakan 10 tahun lagi kayaknya guru itu nggak perlu karena pengetahuan bisa di-download gitu. Tapi ini kan belum ada. Ya diskusi saja, bahwa itu kemudian sudah didiskusikan boleh saja. Bahkan jauh sebelum itu dosen ITB di Indonesia Armahdi Mazhar itu profesor fisika itu beliau sudah sampaikan 2045 itu AI itu akan mengalami titik singularlitas, bahwa dia 2045 kalau mengikuti lompatan dari pengembangan AI 2045 itu adalah titik singularlitas, kemampuan chip itu akan setara dengan kemampuan otak manusia. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang misalnya teknologi seperti AI, DeepSeek, ChatGPT, bahwa IQ-nya beberapa sudah ada yang lebih tinggi dari manusia, itu IQ-nya, tapi dari sisi kemampuan memorinya belum menyamai. Manusia masih lebih tinggi. Tapi kecepatan itu sudah dihitung dan katanya kemungkinan 2045 sudah akan sama. Tapi diskusi itu apakah perlu didiskusikan sekarang? Tidak perlu. Kenapa? Karena bisa cepat, bisa lambat, bahkan bisa nggak terjadi. Karena itu poin penting dalam konteks masalah itu harus dikelirkan dulu. Prakteknya bagaimana, formatnya bagaimana, baru ditentukan hukumnya. Yang kedua syaratnya adalah dzaruriyah, dia memang sudah hal mutlak yang harus dipakai. Kalau memang ada alternatif lain dan gak harus dipakai, ya gak perlu kemudian ditanyakan. Sama seperti cloning, kenapa gak perlu dijawab panjang? Ya sebenarnya banyak jalan lain kan, gak harus cloning, normal juga bisa. Atau yang sekarang sebenarnya bukan sekarang, beberapa tahun lalu sudah mulai masuk ke Indonesia, yakni tentang surrogate mother. Surrogate mother itu nitip ke rahim perempuan. Jadi kalau bayi tabung di Tarjih jelas dibolehkan kalau sumbernya suami istri. Nah masalahnya surrogate mother ini, dia melakukan embrio buatan di luar yang disebut bayi tabung itu, tapi dimasukkan ke perempuan yang lain. Nah itu boleh apa enggak? Nah, itu surrogate mother itu. Nah ini kasus baru dan ini sudah terjadi sebenarnya di Amerika itu 2009 itu sudah terjadi, nenek melahirkan cucunya karena seorang ibu dia punya anak, anaknya nikah tapi ternyata rahim rusak, tapi dia tetap bisa menghasilkan ovum, maka kemudian dilakukan
bayi tabung, pembuahan di luar, kemudian dimasukkan ke rahim neneknya, calon neneknya yang embrio ini, sehingga tahun 2009 itu terjadi seorang nenek melahirkan cucunya. Nah terus ini bagaimana? Maka tinggal kita lihat saja, kalau itu kemudian yang pertama tadi tahqiq bahwa itu memang teknologinya bisa, oke. Tapi daruriyah enggak sih? Seberapa darurat itu? Memang enggak ada solusi lain, kan begitu masalahnya. Islam memberikan solusi lain, meskipun solusi ini agak berat. Apa solusi lain dalam Islam? Ya beristri memang lebih dari satu. Tapi kalau pengen punya anak dari si perempuan itu bagaimana? Ya tinggal dimasukkan ke istri yang lain. Masalahnya ada yang mau apa enggak, itu aja. Persoalannya kan di situ. Artinya soal diskusinya saja. Jadi enggak kemudian kita memberikan peluang sesuatu yang nanti melanggar syariat padahal tidak darurat. Itu daruri ya. Yang ketiga syaratnya adalah kuliah. Kuliah itu dia harus universal, bisa dipraktekkan di mana saja. Maka beberapa waktu lalu ketika di Lazismu PP itu ada diskusi soal ini ada orang yang zakat pakai kripto. Nah problemnya kita kan belum siap, alatnya belum siap, masyarakat belum siap. Maka kemudian ya akhirnya tidak jadi. Yang terima justru dari Malaysia. Malaysia itu lebih cepat soal teknologi itu. Nah, kita itu bukan soal tidak maunya. Ya kalau teknologinya nggak siap, terus ngapain? Diapain? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah dari situ yang kemudian karena belum kuliah tadi, belum sepenuhnya semua. Atau misalnya sekarang isu KHGT, nah itu juga sama itu. Isu KHGT, apakah dia bisa kuliah atau tidak, bisa universal atau tidak, maka masih didiskusikan. Ya moga-moga kita sebagaimana yang sudah disampaikan 1447 kita akan gunakan itu. Tapi problem memang yang jadi pertanyaannya apakah itu kuliah memang universal? Karena kita menginginkan Islam itu universal, karena kita fahami Islam itu sholihun likulli zamanin wa makanin. Konteks itu yang harus ada. Nah yang keempat syaratnya nanti adalah dia la yata'arrud minal maqasid syari', tidak berlawanan dengan maqasid syariah. Apakah dia sudah kebutuhan umum, andai sudah jadi kebutuhan umum, andai sudah kemudian dia menjadi persoalan betul-betul nyata, betul-betul sudah dilakukan, bisa dilakukan di semua tempat, tapi persoalannya bertentangan dengan maqasid syariah atau tidak. Karena maqasid ini menjadi titik tolak betul, karena Islam bagaimanapun Nabi sampaikan Inna-dina yusrun wa may yushaddid-din faqad ghalaba. Islam itu harusnya mudah. Mudah itu artinya bermanfaat. Mudah itu artinya mendatangkan kebaikan. Kalau kesulitan ya ngapain? Nah, jadi problemnya di situ. Maka maqasid syariah harus betul-betul dijaga. Karenanya ketika orang menjadikan maqasid syariah sebagai metode istinbat, nanti ada tahapannya itu. Tahapan yang pertama adalah dia melakukan klarifikasi terhadap syarat. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, baru nanti verifikasi kepada maqasid. Kenapa maqasid ini diakhirkan? Karena menjadi catatan. Ketika sekarang berkembang kajian fikih maqasidi yang memang fokusnya kepada maqasid syariah saja, seringkali tanpa disadari hanya fokus pada maslahatnya. Kita tidak fokus juga pada bagaimana syariat itu, bagaimana keadilan itu. Makanya di dalam beberapa catatan ulama terkait masalih mursalah itu ada beberapa yang perlu dijadikan pertimbangan. Pertama, selain maslahat ya, pertama harus ada pertimbangan keadilan.
maslahat sih, tapi bagi sebagian orang doang, yang lain tidak. Ini nggak maslahat namanya. Harus ada keadilan. Yang keadilan ini bisa dirasakan oleh semua orang. Itu yang kita sebut dengan maslahat. Kemudian yang kedua, tidak dikaitkan dengan ibadah mahdhah. Meskipun sudah ada teknologinya, kita nggak kemudian kaitkan dengan ibadah mahdhah. Contoh sederhana misalnya, bagaimanapun tawaf dan sa'i itu jalan kaki. Nggak kepikiran tuh ulama itu kemudian kenapa ya nggak lantainya aja dibikin kayak eskalator gitu ya, lantainya jalan sendiri. Nggak, meskipun teknologi ada, karena Nabi mencontohkannya begitu, bahwa berangkat hajinya pakai pesawat itu urusan lain, tapi pelaksanaan hajinya ya begitu. Kenapa lempar jumroh harus banyak? Kenapa nggak mencet aja gitu? Kan kayak main game, main pencet aja. Nggak begitu. Jadi konteks ibadah mahdhah tidak boleh diganggu. Makanya misalnya tentang KHGT, puasanya nggak boleh diganggu, tarawihnya nggak boleh diganggu. Tapi bahwa menentukannya ini bagian dari persoalan pengembangan sains. Karena itu dia boleh dikembangkan, tapi tidak boleh mengganggu yang ini. Karenanya beberapa diskusi mutakhir itu juga mendiskusikan tentang KHGT, kapan hari itu dimulai. Karena beberapa berpendapat hari dimulai nanti akan bergeser dari maghrib ke tengah malam. Kalau ke tengah malam berarti tarawihnya mulainya tengah malam. Nah ini pergeseran di situ. Nah, nanti banyak diskusi di situ. Nah ini tentang kalau dia masalah mursalah, dia tidak boleh mengganggu persoalan ibadah mahdhah. Yang ketiga, masalah mursalah ini sifatnya harus terbuka dan boleh dirubah, tidak ada yang baku. Karena masalah mursalah ini sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Jadi sama seperti ketika orang dulu bisa menghitung, mengukur arah kiblat pakai penggaris, pakai hitungan matematis. Begitu sekarang sudah ada aplikasinya, kita pakai satelit, pakai GPS, ya bergeser itu. Ke depan ketika penghitungan KHGT sudah ketemu betul aplikasinya, ya bergeser lagi. Karena ini urusan keduniaan yang memang sifatnya terbuka, semua orang bisa uji. Jadi kalau nggak terbuka pasti urusan elit. Nah sama seperti kemarin vaksin, itu salah satu yang jadi masalah adalah itu urusan elit, nggak terbuka. Ini yang kemudian kadang-kadang masih jadi persoalan. Nah, bagaimana di dalam Tarjih Muhammadiyah sendiri ada beberapa karakter yang ketika kami baca, setidaknya ada 4 karakter yang bisa kita dapatkan dari cara Tarjih Muhammadiyah melihat persoalan yang baru. Yang pertama, di Tarjih itu sangat lekat dengan konsep keindonesiaan, hukum positif. Makanya banyak tanya jawab di dalam tarjih yang nanti memberikan argumentasi bukan hanya Quran hadis qaul ulama, tapi kompilasi hukum Islam, undang-undang negara. Kenapa itu menjadi penting? Karena kesepakatan manusia pada akhirnya masalah mursalah itu adalah soal kesepakatan kita. Nah, kesepakatan ini jangan sampai sesuatu yang kita sepakati tapi nggak ada gunanya. Nah, itu yang nanti kalau Quran menyebutnya dengan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu kita sepakat pada sesuatu yang nggak ada gunanya. Nah, misalnya kalau di Indonesia hari ini, saya nggak tahu kita masih ngeh apa enggak, dan saya juga kepikiran itu ada gunanya apa enggak. Yakni motor di lampu, nyala lampu siang hari. Nah, itu nggak ada yang pernah nanya itu manfaat apa enggak sih. Tapi itu kita sepakati. Nah, ini sebenarnya kalau dalam konteks Islam itu bagian dari hukum jahiliyah. Jadi jahiliyah di Quran itu nanti ada 4, ada hamiyah jahiliyah, ada hukum jahiliyah, ada tabarruj jahiliyah, yang ketiga ada hamiyah jahiliyah. Itu tentang jahiliyah. Nah, kapan-kapan kita belajar tentang jahiliyah itu seperti apa. Nah, jadi harus jelas. Nah, di
Muhammadiyah sangat lekat dengan hukum positif. Yang kedua, di Muhammadiyah itu banyak yang nanti sangat juga bergantung pada perkembangan sains. Jadi kalau dia belum jelas sainsnya, umumnya dijawabnya mundur. Dijawab mundur artinya belum dijawab dulu. Jadi belum dijawab. Jadi karena teknologinya belum clear. Jadi jawaban tentang cloning ketika saya baca, ya hal yang sangat normatif jawabannya itu, karena memang belum clear. Jadi belum clear. Persoalan-persoalan yang memang teknologi terbaru belum dijawab dengan clear karena memang teknologinya juga belum jelas. Jadi sangat saintifik. Karena kalau tidak saintifik, kita khawatir menyampaikan sesuatu padahal sainsnya itu berkembang. Karena itu ciri berikutnya di tarjih itu memang sifatnya progresif. Dia selalu berkembang, mengalami perubahan-perubahan. Maka masalah mursalah itu memang jadi landasan betul kalau kita pakai istilah tajdid, hal yang baru, yaitu konsep masalah mursalah. Dan yang keempat adalah konteks tentang kolektif organisasi. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah yang punya pikiran sendiri misalnya, ya umumnya kita mengatakan ya nggak apa-apa, tapi jangan mengatasnamakan Muhammadiyah. Jadi semangat KHGT kemarin juga sama. Ternyata ada juga yang sudah pakai KHGT kemarin pas Syawal itu, Lebaran duluan, ada juga. Tapi apakah kemudian dilarang? Ya tentu tidak. Tapi tidak mengatasnamakan persyarikatan. Karena ini penting, karena masalah mursalah ini bagian maslahat itu harusnya sifatnya umum, tidak boleh hanya masing-masing, tidak boleh sifatnya personal. Karena kalau sifatnya personal, maka tiap orang akan mengambil hukumnya sendiri-sendiri. Pada akhirnya masyarakat akan chaos. Jadi kalau ada orang yang punya persepsi lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, persepsinya beda-beda, ini menurut saya bukan hijau tapi biru, itu beda-beda nanti. Karenanya harus jelas. Jadi sesuatu yang sudah disepakati secara kolektif baru kemudian masuk sebagai fatwa, sebagai aturan yang dia mengikat secara organisasi. Nah, inilah bagian dari maqasidus syariah yang nanti secara umum karena konteksnya maslahat, kita seringkali mengatakan kaidah umum itu bahwa maslahat itu ya dasarnya adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Makanya ngomongnya ya jalbul masalih dar'ul mafasid muqaddaman ala jalbil masalih, bahwa menghindarkan diri dari yang bahaya itu lebih baik daripada mengambil manfaat. Bahwa ada manfaatnya tapi ada bahayanya, mending bahayanya dihindari meskipun manfaatnya nggak dapat. Itulah kenapa banyak hal yang kadang-kadang kita lihat, kok ini bagus tapi belum disepakati, kok ini bagus tapi belum ada jawabannya, karena kita khawatirkan ada madharatnya. Dan itu yang harus dikedepankan agar kita terhindar dari madharat meskipun di dalamnya ada maslahat. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.